awas nih. Kadang-kadang ampura. Dari jam dari tanggal 8 baca Quran rajin, baca ini rajin, berdoa rajin, sampai tanggal 9-nya mah dia ngobrol-ngobrol aja. Ya. Ya lebih bagusnya begini, artinya tanggal 8 kita zikir, baca Al-Quran, tanggal 9-nya ba'da zawal lebih utamakan. Karena itu waktu wukuf. Waktu diijabahnya doa. Itu ya, di tanggal 9 itu, di hari wukuf itu. Makanya Bapak dan Ibu harus disiapkan tenaganya dari sekarang. Ya, disiapkan supaya di sana itu menahan panas apa itu Bapak dan Ibu udah siap. Gitu. Jangan sampai tanggal 8 mah ayo baca Yasin, baca ini, baca itu. Tanggal 9-nya pas wukuf ngopi aja ngobrol. Jangan sampai ya ngerokok. Artinya Bapak dan Ibu disiapkan dari sekarang. Lebih bagus lagi tanggal 8-nya berdiri zikir apa-apa, tanggal 9-nya lebih ditambahkan lagi, itu lebih utama. Ya kadang-kadang pemikirannya kita sampai Arafah dikiranya sudah wukuf, tapi itu belum. Wukufnya yaitu ba'da zawal sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Itu waktu wukuf. Waktu wukuf. Apa yang disunahkan? Yang disunahkan itu talbiyah. Baca talbiyah. Selama kita niat nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala, itu yang disunahkan baca talbiyah. Ya, bosan baca talbiyah mah baca Yasin. Baca Yasin. Tapi jangan tinggalkan talbiyah. Selama kita berikhram, selama kita wukuf, disunahkan baca talbiyah. Disunahkan baca? Hafal nggak talbiyahnya? Alhamdulillah ya. Untuk sekedar ini saja, yuk kita bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Allahumma. Allahumma. Salli ala. Salli ala. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rahmatika ya arhamar rahimin. Hafal? Insyaallah. Hafal, saya yakin hafal. Jangan kalah sama anak TK. Anak saya TK udah hafal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bah kita mesti lunga haji. Anak TK sih kita bisa lunga haji. Iya. Setawar terus haji. Nah, makanya jangan sampai Bapak dan Ibu kalah sama anak TK. Ya harus hafal talbiyah. Yang pendek labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang pendek. Yang panjang yang tadi saya bacakan. Bapak, Ibu, Dullah, Dulur Rahman yang saya hormati dan saya muliakan. Wukuf di Arafah itu kita itu wukuf. Arti dalam bahasa Indonesia berdiam diri di Arafah. Diam, menang di Arafah. Ya, kitanya diam di situ, membaca doa, membaca talbiyah, baca apa yang bisa. Misalnya talbiyahnya nggak hafal, bisa ada kulhu orang apa? Iya, memperbanyak apa saja bawahnya. Ya, yang penting kita berzikir. Jangan sampai kita
pelaksanaan haji, pada puncaknya haji, naudzubillah summa naudzubillah, wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Ningkanane ngelatoni uang baik, ngobrol baik. Karena apa? Buahnya ngobrol, buahnya membicarakan orang akhirnya. Ya. Pertama enggak, alhamdulillah saya bisa berangkat di tahun ini. Alhamdulillah sekarang hajinya haji akbar. Untung sekali saya. Ya. Tetangga saya punya mobil, punya ini dulu sampai sekarang belum datang. Ini namanya jidal, membicarakan orang. Enggak boleh. Ya. Emang bicaranya pertama bagus. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya, natijahnya kata orang santri, buahnya membicarakan orang. Jangan sampai, makanya kita wukuf berdiam diri di situ, banyak baca talbiyah ataupun zikir-zikir yang lain. Itu wukuf ya, itu adalah puncaknya haji. Puncaknya haji. Awas, di puncak ini di sana kita di tenda. Hawanya panas, ya. Kadang makannya daging. Hawa panas, marah itu ada. Ya. Pokoknya setiap tahun ada aja kejadian. Naudzubillah, jangan sampai kejadian-kejadian tahun-tahun kemarin diulang lagi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya, tahun berapa itu kalau nggak salah tahun 2012. Berangkat haji satu keluarga. Bapak suami istri sama mertuanya udah tua. Tuh kan? Dia pergi ke WC, nitipin sama mantunya jangan sampai kemana-mana kalau saya belum datang. Giliranlah anaknya masuk, silakan Pak. TV juga ada iklan. Gak apa-apa. Masuk WC, antrian WC, setelah itu mantunya, ibunya yang perempuan masuk dalam WC. Kata ini mantunya, Bu jangan kemana-mana kalau anak ibu belum datang ke sini. Iya nggak apa-apa, saya tunggu di sini. Nah setelah masuk, kedua-duanya masuk, petugas datang. Bu udah maghrib, kenapa ada di sini? Jangan di sini, masuk tenda. Ya. Enggak, saya nunggu anak di dalam. Udah anak nggak bisa pulang, ibu aja saya antar. Dibawalah ibunya. Ya. Dibawa ibunya ke tenda panitia. Bapaknya datang, anaknya ini datang, mantunya datang, nggak ada. Disitulah ada pertengkaran. Makanya jangan sampai seperti itu. Jangan apa-apa dulu, jangan. Ya, kita harus sabar, Jangan sampai terjadi kemarin-kemarin itu diulang lagi. Karena apa? Itu termasuk jidal. Ya, apalagi di dalam haji. Tidak di dalam haji juga boleh. Di hotel di sini ribut. Apalagi masalah kamar apa, catering apa, jangan sampai. Harus kita sabar. Ya. Walaupun saya sendiri nggak sabar. Iya, wajar saya nggak sabar. Istri nggak dibawa, makan daging terus. Yang dibawa itu juga nggak bisa ngapa-ngapa. Perusahaan kan dia. Kata saya nggak apa-apa. Kalau ibu bapak nggak kuat, kasih uang 100 real. Saya yakin senang. Daripada ngumpet-ngumpet. Iya, kasih 100 real, suruh belanja nasi Bukhari, tak suruh beli kopca, tak mana nih 100 real. Pokoknya 2 jam saya sewa kamar ini. Saya yakin semuanya senang, temennya senang. Ya, Bapak, Ibu, Duyufur Rahman yang saya hormati dan saya muliakan. Rukun umroh yang kedua wukuf. Yang ketiga apa yang ketiga? Tawaf. Ya, tawaf. Namun antara niat dan wukuf itu a'zamul arkan. Awas nih. A'zamul arkan. A'zamul arkan ini tidak boleh ditukar-tukar. Tidak boleh ditukar-tukar. Artinya begini, dalam ibadah haji, awas. Rada munyer kita. Dalam ibadah haji ada yang namanya tahalul awal. Ada yang namanya tahalul sani. Awas nih. Ada namanya tahalul awal, ada yang namanya tahalul sani. Ada yang dapat awal, dapat sani. Saya yakin bapak dan ibu udah tahu, tapi udah di luar kepala. Di luar kepala, saya yakin di luar kepala. Nah, tahalul awal, ambil 2 dari 3. Ambil 2 dari 3.
Sekarang saya bahas dulu masalah rukun haji. Rukun haji ada berapa? 6. Yang pertama, Ya. yang kedua, Rukun. yang ketiga, Tawaf. yang keempat, Sa'i. yang kelima, Tahlul. tahlul, yang keenam, tartib. Terakhir nih, tartib. Tartib itu yang dulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Tapi pelaksanaan haji, yang depan dibelakangkan, yang belakang didepankan. Berarti nggak ada tartib. Berarti nggak ada tartib. Nah, di sini Bapak dan Ibu harus mengerti. Bapak dan Ibu ngerubah rukun haji. Ya, jangan sampai merubah rukun haji. Rukun haji yang terakhir tartib itu ada. Ada. Tapi kenapa pelaksanaannya tidak tertib? Setelah wukuf, balang jumroh, cukur. Ya. Saya yakin Bapak dan Ibu setelah balang jumroh itu cukur. Durung tawaf, durung sa'i. Belum tawaf, belum sa'i. Seharusnya tawaf dulu, sa'i dulu baru cukur. Pelaksanaannya balang jumroh, cukur. Ada nggak tertibnya? Hah? Berarti dalam haji ada nggak rukun tertibnya? Hah? Nggak ada. Harus tertib. Kenapa Ibu berani melanggar rukun haji? Iya, sedangkan yang wajib aja dilanggar bayarnya kambing, ini mah rukun dilanggar. Awas nih, ya. Dalam ibadah haji, dalam rukun ibadah haji itu ada tartib. Tartibnya di a'zamul arkan. Di a'zamul arkan. Artinya tartib ini antara niat dengan wukuf itu tidak boleh dipisah. Wukuf dulu baru niat, nggak bisa. Itu namanya a'zamul arkan. Artinya rukun tingkatan tertinggi. Ya, rukun tingkatan tertinggi. Silakan. Rukun tingkatan tertinggi. Sebawahnya itu boleh dibolak, boleh dibalik. Kenapa boleh? Karena dalam ibadah haji ada yang namanya tahalul awal. Tahalul awal itu adalah definisinya ambil 2 dari 3. Nih, ambil 2 dari 3. Berarti kita dapat milih. 2 dari 2 ya. Tartibnya ada. Jangan sampai tidak ada. Kalau ditanya nih Bapak dan Ibu pulang dari sini, Bu, alhamdulillah udah pulang. Gimana pelaksanaan hajinya? Alhamdulillah. Saya mah tahun kemarin berangkat haji, masalah tahalul awal, tahalul sani, bingung saya. Dijawab oleh Ibu. Tahalul awal ambil 2 dari 3. Ya. Tartibnya tetap ada. Tartibnya antara niat dengan wukuf. Ya. Artinya niat harus didahulukan. Tidak boleh wukuf dulu baru niat. Ya. Itu. 2. Nah, sebawahnya, rukun sebawahnya itu boleh dibolak dan boleh dibalik. Karena apa? Yang boleh membolak-balikan rukun haji sebawahnya a'zamul arkan adalah tahalul awal. Definisi tahalul awal ambil 2 dari 3. Bukan milih. Apa 3-nya? Yang pertama balang jumroh. Nih awas nih. Yang pertama balang jumroh. Yang kedua tawaf sa'i. Tawaf sa'i dihitung 1. Tawaf sa'i dihitung 1. Yang ketiga cukur. Yang ketiga cukur. Nah, kata para alim ulama, yang namanya tahlul awal ambil 2 dari 3. Sekarang dari Arafah menuju Muzdalifah ngambil batu. Ya, ngambil batu. Balang jumrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumratul Aqabah 7 kali. Nah, setelah Jumratul Aqabah, Bapak dan Ibu tinggal pilih apa mau cukur atau mau tawaf sa'i, terserah. Tuh, ini tahlul awal ini. Enggak, artinya suruh milih Pak. Suruh milih. Yang lebih ringan apa dulu? Yang lebih ringan, tawaf sa'i nggak cukup 1 jam. Ya. Tahalul, ambil tahalul, mafi muskilah. Beres. Iya. Menggugurkan larangan. Karena apa dinamakan tahalul awal? Tahalul awal itu halal sebagian. Maksudnya supaya kita bebas dari larangan-larangan ihram. Ya, supaya kita bebas larangan-larangan ihram. Tapi karena satu,
namanya tahalul awal. Tahalul awal itu halal sebagian. Bagian kalau gitu. Yang belum halal apa? Iya. Yang belum halal nih, yang belum halal. Yang berhubungan dengan pernikahan. Iya. Ya, yang berhubungan dengan pernikahan. Contoh, Arab dari wali dah, Arab dari naib dah, Arab dari pengantinnya dah, apa mana kerja mau nikune. Itu belum boleh. Karena kita masih tahalul awal. Ya kerja itu tuh nggak tahu sama, karena mau istri. Boleh ganti pakaian doang ya? Boleh Ganti. selain dengan pernikahan itu boleh. Makai minyak wangi boleh, motong kuku boleh, motong jembut, rambut boleh. Ya. Semuanya boleh. Yang tidak boleh yang berhubungan dengan pernikahan. Yang tidak boleh itu sudah. Ya, jadi wali nggak boleh, jadi naib nggak boleh, jadi pengantinnya nggak boleh, jadi saksinya nggak boleh. Ya, apalagi bekerjanya. Bur, Paham? nah, Bapak dan Ibu kalau Lektor. ditanya oleh saudara-saudara handai tolan di sana, apa yang dimaksud dengan tahalul awal? Tahalul awal adalah yang mendobrak tartibnya rukun haji. Yang mendobrak tartibnya rukun haji. Karena apa? Yang seharusnya kita tawaf dulu, yang seharusnya kita sa'i dulu, boleh kita tahalul. Itu adalah yang membolehkan membolak-balik rukun haji selain a'zamul arkan adalah tahalul awal. Tuh, setelah balang jumrah cukur, jes, ya. Halal kabeh wis. Oh ya, boleh berpakaian biasa, boleh berpakaian minyak wangi, boleh apa istilahnya kita topi yang laki-laki, motong kuku, motong rambut, apa saja boleh. Tapi satu yang belum boleh, karena apa? Belum tahlul sani, yaitu perhubungan dengan pernikahan. Itu, ya. Jangan sampai bapak dan ibu wis tahalul beres mancing kamar, mancing hotel, melakukan itu. Ya tetap damnya unta. Awas ya, jangan sampai ya. Iya, aji mumpung, apa aji mumpung? Kepumpung liane nana ning apa ning tenda mina, hotel mancing hotel mbak. Rapi aja anggun saya bayar 100 real, batu re. Dokon lunga. Itu suruh ke Bindaun. Nah, manakah yang iki supermarket itu. Ya. Itu tahalul awal. Ya, tahalul awal. Kalau tahalul sani selesai rukun semuanya. Ya, kita sudah tawaf, sudah sa'i, barusan tahalul sani. Bebas maning. Sing mau nek ora oli cubak-cubit, oli cubak-cubit ngerabi. Sing mau nek ora oli turu ragam bisa boleh tidur bareng. Itu namanya tahalul sani. Halal semuanya. Itu ya, halal. Makanya dalam ibadah umroh, ya saya ngebahas sedikit masalah ibadah umroh. Ibadah umroh, pelaksanaan tahalul itu tidak harus orang lain, tidak harus orang yang tidak berpakaian ihram. Saya sendiri boleh. Saya nih, misalnya mikot dari Tanim, ya kan? Niat ihram dari Tanim, melaksanakan tawaf sa'i. Siapa yang melaksanakan tawaf? Kita. Yang niat dari mikot siapa? Kita. Yang tawaf sa'i siapa? Masa tahalul nyuruh orang lain? Enggak usah, karena sudah halal. Cukur dewek. Ya, enggak usah nunggu orang yang halal, terkecuali temen saya ihramnya sa'inya kurang 1, suruh nyukur baru nggak boleh. Kalau sa'inya sudah selesai 7 kali boleh tahalul. Gitu. Nggak usah istilahnya kita sholat nunggu uluk salam orang lain. Kalau sendiri bisa. Bisa sendiri. Karena apa? Pelaksanaan ibadah itu dilakukan oleh kita sendiri. Kita dalam keadaan ihram, iya benar dalam keadaan ihram, tapi kan rukunnya sudah habis. Niat sudah, ya kan? Ya. Tawaf sudah, sa'i sudah. Nah, rukun yang terakhir ini, tartib, ya laksanakan kita sendiri. Itu nggak apa-apa, nggak usah nunggu orang lain. Walaupun ada sebagian ustaz, sebagian ulama harus orang yang halal, harus orang yang sudah tidak berpakaian ihram, no problem.
Ya, ini mah artinya bapak dan ibu jangan sampai cari-cari orang suruh nyukurin marah kependak orang Arab dicukur jegres deh bayar tidak 10 real anggur cukur dewe lumayan 10 real lagi tuku bakso Nongkrong apa kalau di boleh ya? boleh 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 jadi istri dikawin oleh suami boleh itu bapak ibu diukur balik lagi masalah haji ya rukun yang kedua wukuf. Setelah wukuf kita melaksanakan kewajiban. Belum rukun ya. Kewajiban kita mabit di Muzdalifah separuh malam asal ada. Awas nih, separuh malam asal ada. Mabit di Muzdalifah separuh malam asal ada. Separuh malam itu golib kaprahnya jam 12. Jam 12 tes lewat sedetik itu sudah termasuk menggugurkan kewajiban kita mabit di Muzdalifah. Maaf, kadang-kadang nih dari maktab jam 11 sudah diangkut. Kalau bisa ya ittifaq lah terhadap maktab kalau bisa jam 12 lewat menit ya. Tapi ada yang memperbolehkan artinya kalau emang itu udah aturan dari maktab boleh-boleh saja ya karena itu udah termasuk malam. Tapi yang abdol itu separuh malam itu misalnya sekarang nih maghribnya jam 7 ya kan. Nah separuh malamnya berarti jam 12 separuh golib itu kaprah separuh malam jam 12 lewat sedetik tes itu udah gugur kewajiban kita semenit gugur. Jadi kita diangkut dibawa ke Mina ya. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Awas nih, mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Di sana disunahkan ngambil batu, udah disiapkan ngambil batu. Ya ngambil batu untuk Jamratul Aqabah ula usta selama 2 hari 11-12 kalau kita ngambilnya nafar awal. Kalau nafar sani 11, 12, 13 di ayamut tasrik. Ya, di ayamut tasrik. Nah, di situ kita ngambil batu, setelah ngambil batu dibawa ke Mina. Ke Mina itu kita ada kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajibannya balang jumrah. Balang Jumratul Aqabah. Kalau hari raya itu cuma satu tempat, Jumratul Aqabah. Ya, cuma Aqabah doang. Ula usta itu tidak dibawa, tidak dibalang maksudnya ya. Aqabah cuma satu, hari lebaran. Tuh, kapan waktunya? Waktunya yaitu adalah boleh fajar, habis fajar, ya. Boleh kita datang langsung balang jumrah. Dengan alasan apa? Karena setiap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala ada tata keramanya. Ya, ada tata keramanya. Sesama orang, sesama muslim apa tata keramanya? Pengen tahu saya. Salam. Memberikan salam. Wong Arab sampai detik sekarang ini orang Arab setiap ketemu assalamualaikum. Wong Indonesia mah boro-boro assalamualaikum. Halo coy. Iya. Wong Indonesia. Wong Arab sampai detik ini orang Arab kalau ketemu assalamualaikum. Ketemu lagi di mall assalamualaikum. Wong Indonesia ketemu di mall gengsi lu salam. Iya dari orang kampung. Padahal itu adalah tata krama, kehormatan. Orang Arab mah ketemu di mall uluk salam, di masjid uluk salam, ketemu di jalan lewat assalamualaikum. Nih lihat di lift, masuk dia lift assalamualaikum. Kita mau assalamualaikum. Sira kita kan suwe temen lihat. Terus apa? Kasih gue. Apa kah? Penuh kah? Perlu. Betul. Kalau orang Arab Saudi, ya tata krama seperti itu. Nah, kalau kita ketemu manusia nas dengan Baitullah apa tata kramanya? Tawaf. Ya, tawaf. Apabila kita ketemu dengan Baitullah, datang pertama kali ke Baitullah, itu tawaf kudum. Ya, tawaf kudum.
Mau pulang, kita pamitan ke Baitullah. Apa dinamakan dengan apa? Tawadah. Tuh ya, kita bertamu sama bapak sama ibu, datang lalu salam, assalamualaikum. Itu juga bagus. Tapi alangkah bagusnya setiap ketemu beri salam. Ya, kadang-kadang kita tekanin umai gorok salam. Iya. Nana uluk salam. Order beras dari beriman. Wong Indonesia ke? Ya. Arabnya bagus masih awas. Harus dibudidayakan. Kita datang ke masjid, ketemu dengan masjid, masuk masjid, tata keramanya apa? Tahiyatul masjid. Ya. Nah, sekarang kita mau dibawa ke Mina, tata keramanya apa? Balang jumroh yang dinamakan tahiyatul Mina. Ya, enggak usah nunggu fajar, datang kita ke Mina, balang jumroh dinamakan tahiyatul Mina. Ya, emang ada sebagian ulama harus ba'da fajar. Enggak usah ba'da fajar, datang di situ kita langsung balang jumroh. Dinamakan dengan tahiyatul Mina. Ya, ini. Jadi enggak apa-apa, itu atau enggak apa-apa. Kita datang ke masjid nih. Setelah sholat asar itu tidak dibolehkan sholat sunnah ba'da asar. Datang di Masjidil Haram, sholat tahiyatul masjid. Bukan di Masjidil Haram saja, Masjid Istiqlal datang setelah sholat asar, sholat tahiyatul masjid. Enggak haram. Karena apa? Ada elatnya. Gitu. Kita datang ke Mina, balang jumroh dinamakan dengan tahiyatul Mina. Makanya nih, bagi yang nafar awal, bagi yang nafar awal, malamnya mabit di Mina, siangnya balang jumroh. Tuh ya, kita ngambil nafar awal, berarti tanggal 11 kita mabit di Mina, tanggal 12 mabit di Mina. Siangnya enggak bisa langsung pulang, harus balang jumroh, menghormati Mina. Kita ke Mina arep balik ning hotel. Jadi saya mau menghormati Mina, balang jumroh, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Itu ada tata keramanya. Awas, udah sekedar misalnya kita nipu setan, jebret benjol dan semua. Harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya. Tuh ya. Jangan sampai kita enggak tahu ilmunya. Kalau enggak tahu ilmunya, amaluhu ma'budatun enggak diterima. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya ya. Bapak, Ibu, Dulullah, Dulur Rahman yang saya hormati dan saya muliakan, rukun haji baru 2. Pertama niat, kedua wukuf. Ya. Baru 2. Awas nih, ya. Jangan sampai pelaksanaan wajib dihukumi rukun. Pelaksanaan wajib dihukumi rukun, enggak boleh. Harus tahu bahwa ini wajib, bahwa ini rukun. Rukun yang pertama niat, kedua wukuf. Pelaksanaan mabit di Muzdalifah adalah wajib. Balang jumroh di Mina hukumnya wajib. Nih wajib, ini masih wajib nih. Ya. Balang jumroh di Mina, tahiyatul Mina, bismillah Allahu akbar, jumratul aqabah. 7 kali bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, 7 kali selesai. Tuh, ya kan? 7 kali sudah selesai. Tinggal kita milih. Karena apa? Ada tahun awal, tahun sani. Milihnya mau dulu apa mau cukur? Cukur yang paling mudah. Cukur tuh nggak sampai 1 menit. Ges, udah selesai. Top sa'i nggak cukup 2 jam. Kalau musim haji, berdesakan masuknya susah. Ya, jadi kita ngambil yang mudah. Tahalul awalnya cukur. Tahalul awal itu yaitu dengan cara mencukur rambut, menghalalkan. Awas nih, halal yuhallu tahlilan. Halal yang tadinya haram jadi halal kembali. Kenapa para alim ulama mengatakan tahalul awal? Karena halalnya baru sebagian.
halalnya baru sebagian. Yang saya katakan, yang tadinya tidak boleh motong kuku, boleh motong kuku, pakai minyak wangi, boleh minyak wangi, pakai sabun, boleh pakai sabun, ya. Cuma satu yang belum, berhubungan dengan pernikahan. Itu namanya tahalul awal. Iya, hubungan suami istri. Ya, awas nih, jangan sampai sengebet-ngebete ajak kawin ning ayam tasrik. Ayam tasrik itu 11, 12, 13. Makanya puasa gak haram. Karena apa haram? Menghormati orang yang haji. Dihormati. Ya. Dihormati orang yang haji nih. Kadang-kadang kitanya tidak hormat. Apa tidak hormatnya? Tadi itu si anu ke mobilnya akeh mewah, belum daftar haji. Berarti kan tidak menghormati. Orang yang di sana menghormati, tidak puasa. Orang puasa di ayam tasrik. Menghormati wong haji. Ya. Bapak, Ibu, Dulullah, Rahman yang saya hormati dan saya muliakan. Balang jumroh. Ya, balang jumroh. Setelah kita balang jumroh, cukur. Boleh kita pakai baju, bebas. Tahallul awal. Ya. Baru rukunnya dua, baru rukunnya dua. Baru dua. Baru 3 ya. Cukur rambut 3. Nah, setelah tahallul, kita masih ada pekerjaan lagi. Pekerjaan apa? Mabit di Mina. Ya, bermalam lagi di Mina. Berapa hari? Kalau nafar awal 2 malam. Ya, 2 malam. 11, 12. Gimana kalau siangnya, misalnya siangnya enggak di Mina, enggak jadi masalah. Contoh misalnya, lah siangnya saya mau di hotel, enggak apa-apa kalau diperbolehkan. Ya, malamnya wajib mabit. Malamnya wajib mabit. Mabit di Mina berapa? Yaitu 6 jam lewat. Separuh malam. Separuh malam itu golib-golibnya siang 12 jam, malam 12 jam. Berarti kita mabitnya wajib minimal separuh malam itu 6 jam. 6 jam. Ya, awas nih. Ada kata-kata seperti ini. Mabit di Mina 6 jam harus ada di Mina. Bukan jam 6 harus ada di Mina. Kata-katanya sama. Mabit di Mina jam 6 harus ada di Mina. Dengan kata-kata jam 6 harus ada di Mina. Iya. 6 jam harus ada di Mina. Jam 6 harus ada di Mina. Beda. Artinya beda. Maksudnya apa? Kalau jam 6 harus ada di Mina, sekarang maghrib jam berapa? Jam 7. Berarti kita jam 6 ke sana belum waktu mabit, belum waktu malam. Dihitungnya dari jam 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jam 12 lewat kita boleh keluar dari Mina. Gugur kewajiban kita mabit di Mina. Ya, gugur kewajiban kita di Mina. Contoh, misalnya nih, saya ke hotel, balik lagi ke sana jam 9 habis Isya, misalnya habis Isya. Berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 lewat berarti kegugur kewajiban kita. Enggak harus jam 6 ke Minanya. Jam 6 harus ada di Mina. 6 jam harus ada di Mina. Itu beda. Itu ya. Ya. 6 jam harus ada di Mina. Silakan. Iya. Iya. Bapak, Ibu, Dulullah, Rahman yang saya hormati dan saya muliakan. Setelah kita melaksanakan mabit di Mina, kewajiban kita satu lagi, balang jumroh. Jumroh ula, jumroh wusta, akobah. Ya. Setiap kita mabit di Mina, wajib balang jumroh. Kenapa seperti itu? Karena itu satu paket. Artinya begini, kalau misalnya nih di hari ke-12, kemalaman di Mina, wajib mabit di Mina. Nunggu antri mobil misalnya dari jam asar saat ini nih, sampai ke maghriban.
itu wajib kita ngambil nafar sani. Iya, bukan wajib mabitnya aja, besoknya wajib balang jumroh. Itu karena satu paket. Satu paket, tidak bisa misalnya mabitnya 3 malam, balangnya cuma 2 kali. Di hari 11, 12 nggak bisa. Harus satu paket. Berarti kalau kita kemalaman di Mina, balangnya harus 3 kali lagi. Itu yang dinamakan nafar sani. Yang dinamakan dengan nafar sani. Makanya dalam Al-Quran, fala itsma alaih, tidak ada dosa bagi orang yang ngambil nafar sani. Bahkan sebagian ulama itu lebih afdol karena itu pekerjaannya lebih banyak. Kalau sengaja diniati dari sekarang, saya mau ngambil nafar sani. Ya, mau ngambil nafar sani. Tapi saya kembalikan lagi terhadap jamaah nafar sani, nafar awal, gitu ya. Gitu, kalau misalnya yang banyak nafar awal, kita ngambil nafar awal. Kalau nafar sani, ngambil nafar sani. Cuma di sana kalau nafar sani itu 3 hari 3 malam di tenda. Itu malam jumrahnya 3 kali lagi. Itu. Bapak Ibu Dzulullah Dzul Rahman yang saya hormati dan saya muliakan, yang terakhir rukun haji yang belum dilaksanakan. Yang belum dilaksanakan apa? Tawaf sa'i, yang dinamakan dengan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tawaf haji. Melaksanakan kita tawaf ifadah, misalnya nih, saya mah tawaf ifadahnya pas pulang aja lah sambil tawaf wada, no problem. Yang penting jaga larangan-larangan ihram yang berhubungan dengan pernikahan. Tapi insya Allah saya akan bawa setelah mobil selawat datang, kita melaksanakan tawaf sa'i di Masjidil Haram. Tapi kalau misalnya kuat perjalanan dari hotel ke Haram kurang lebih 2 kilo ditambah tawaf sa'i, nggak apa-apa. Selesai mabit di Mina, balang jumroh di Jamarot, kita langsung tawaf sa'i. Itu. Nah, iya. Tergantung kekuatan badan kita, fisik kita. Itu. Itu ya. Jadi rukun haji selesai. Kalau kita sudah melaksanakan tawaf sa'i, tahalul sudah. Enggak ada yang namanya tahalul sani cukur maning. Awas nih. Ya. Awas nih. Bapak dan Ibu kebanyakannya, maaf sekali maaf, yang namanya rukun haji tahalul, ya, yang namanya rukun haji tahalul itu cuma 1. Ya. Kenapa ada tahalul awal, tahalul sani? Ya kan? Kalau tahalul awal itu halal sebagian, bukan cukur. Ya, awas nih. Kadang-kadang, maaf nih, kadang-kadang balang jumrah, akobah, bismillahirrahmanirrahim, cukur. Kan kita sudah halal. Pakai baju, pakai celana, pakai minyak wangi. Ya. Tawaf sa'i di Masjidil Haram, cukur maning. Kenapa cukur ya? Iya, cukur apa? Sunah ora, wajib ora, rukun ora. Ya, ini artinya jangan sampai kita tidak tahu ilmunya. Setelah tawaf sa'i wis beres. Enggak ada istilahnya tahalul sani. Maksud tahalul sani adalah halal semuanya. Halal semuanya. Bebas. Ya, kalau tahalulnya cukur rambutnya cukup 1 kali. Waktu di Jumratul Aqabah cukur jegres deh, halal. Tuh ya, tahalulnya itu halal, cukur rambut. Jangan sampai setelah tawaf sa'i cukur maning. Kadang-kadang orang kudora, jika cukur. Orang bisa cukur. Ya, karena apa? Rukun haji ada 6. Lamun cukur maning berarti rukun haji nabi. Jangan sampai kita menjelma haji cukur rombalen. Pertama nih akobah, kedua setelah sa'i selesai cukur maning, jar surokakan sireki haji norok bener. Iya. Kamu rukun. Wong jenah aja jar ustaz dega tahalul awal tahalul sani. Bukan itu yang dimaksud. Kalau tahalul awal halal sebagian. Tahalul sani halal semuanya. Termasuk berhubungan dengan pernikahan. Paham orang menjelaskan. Awas ke, jangan sampai pulang haji saya mah rukun hajinya ada 7. Pertama niat dari mikot, kedua tawaf, ketiga tawaf,
keempat sa'i, kelima cukur, setelah sa'i cukur mandi. Tartib. Nambah-nambah. Aja nambah-nambahi. Oroli. Berbahagia kita kan. Bapak Ibu Dulkullah Dulkur Rahman yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, dipersilakan untuk tanya jawab. Ya, apa saja yang perlu dimengerti tanya jawab. Jangan sampai pelaksanaan ibadah haji tetakon. Iya baru tetakon kira bature. Apa sih orang manasik ta? Gusti kita.